Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Afrizal Alimuddin, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Pancasakti Tegal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi yang ada pada matematika wajib kelas 12. Ya, materi itu adalah peluang. Nah, kenapa sih Kak kita kok perlu belajar materi peluang ini? Nah, karena materi peluang ini sangat erat kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya itu sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Contoh simpelnya saja, pada sekarang ini kita memasuki musim penghujan. Nah, kita dapat menghitung peluang hari ini terjadinya hujan maupun peluang hari ini tidak terjadi hujan. Nah, dalam contoh lain, misalkan kita ikut kegiatan sepeda santai, jalan sehat. Nah, pada kegiatan tersebut ada yang namanya pengundian kupon untuk mendapatkan suatu door prize. Nah, kita dapat menghitung berapa sih peluang kita untuk mendapatkan door prize tersebut. Nah, jadi mengingat banyaknya penerapan peluang ini di dalam kehidupan nyata, maka kita perlu mengkaji serta belajar materi peluang ini dengan baik, sehingga nantinya kita bisa menerapkannya juga dengan baik di dalam kehidupan nyata. Oke, langsung saja mari kita simak ulasan materi peluang berikut ini. Peluang adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi atau yang akan muncul dari suatu peristiwa. Peluang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, peluang suatu kejadian, dan yang kedua adalah peluang kejadian majemuk. Peluang suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Sedangkan peluang kejadian majemuk adalah besarnya nilai peluang dari dua buah kejadian yang terjadi secara bersamaan. Contoh dari peluang suatu kejadian, misalkan dalam pelemparan sebuah dadu, kita dapat mencari peluang munculnya mata dadu ganjil. Sedangkan contoh dari peluang kejadian majemuk, misalkan dalam sebuah permainan kartu bridge, kita dapat mencari peluang kita mendapatkan 2 kartu as dan 2 kartu cek. Untuk kisaran nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dalam peluang suatu kejadian, kita mengenal adanya percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan untuk memperoleh hasil tertentu. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan dan dinotasikan dengan huruf S besar. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sebagai contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka didapatkan ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk jumlah ruang sampelnya ada 6. Yang kedua, kejadian muncul mata dadu ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Sedangkan kejadian muncul mata dadu genap yaitu 2, 4, dan 6. Dalam menentukan ruang sampel biasanya menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan tabel dan yang kedua menggunakan diagram pohon. Sebagai contoh, tentukan ruang sampel dari kedua koin yang dilempar secara bersamaan. Bisa dilihat yang sebelah kiri adalah cara menentukan ruang sampel dari dua koin menggunakan tabel, dan yang sebelah kanan adalah cara menentukan ruang sampel menggunakan diagram pohon. Nah, untuk mendapatkan jumlah ruang sampel, kita dapat menggunakan rumus banyaknya titik sampel dipangkatkan dengan banyaknya sampel. Sebagai contoh, dari dua koin ini terdapat 2 titik sampel, yaitu angka dan gambar. Nah, jumlah sampelnya ada berapa koin? Ada 2. Maka jumlah ruang sampelnya yaitu 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Untuk contoh lain, misalkan dalam pelemparan sebuah dadu itu titik sampelnya ada 6.
Dan jika kita melempar sebuah dadu, maka banyaknya ruang sampel 6 dipangkakan 1. Sedangkan jika ada 2 mata dadu, maka 6 pangkat 2. Jika ada 3 mata dadu, maka 6 pangkat 3. Begitu cara menentukan banyaknya ruang sampel. Dalam peluang suatu kejadian juga terdapat yang namanya frekuensi relatif suatu kejadian. Dengan rumus, frekuensi relatif sama dengan banyaknya muncul suatu kejadian dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Sedangkan rumus untuk peluang suatu kejadian dirumuskan PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A. Nah, di sini bisa disesuaikan. Jika peluang kejadian A maka namanya PA. Misalkan peluang kejadian B maka dinamakan BB. Kemudian NS itu banyaknya anggota sampel dan NA banyaknya anggota A. Dengan kesimpulan, kisaran nilai peluang adalah berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jika A adalah himpunan kosong, maka kejadian A itu mustahil terjadi. Nah, jika A sama dengan S, maka kejadian A pasti terjadi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu peluang komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A. Komplement A dinotasikan dengan aksen dan dirumuskan peluang A aksen sama dengan 1 dikurangi peluang A. Sedangkan frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan banyaknya percobaan, dan dirumuskan frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan, atau frekuensi harapan A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel dikalikan banyaknya percobaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, peluang 2 kejadian saling lepas. 2, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. 3, peluang 2 kejadian saling bebas. Dan yang keempat, peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Yang pertama, peluang 2 kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. A irisan B adalah himpunan kosong. Jika kejadian A dan kejadian B adalah kejadian yang saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A atau B dirumuskan peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dan bisa dilihat pada gambar, jika kejadian A dan kejadian B itu saling lepas, diilustrasikan bahwa terdapat jarak antara A dan B, tidak ada irisan pada 2 kejadian tersebut. Yang kedua, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan. Jika kejadian A dan kejadian B adalah kejadian yang tidak saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A atau B dirumuskan peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dapat dilihat pada gambar, jika kejadiannya tidak saling lepas, maka terdapat irisan di antara kejadian A dan kejadian B. Yang ketiga, peluang 2 kejadian yang saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian yang saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, begitupun sebaliknya. Jika kejadian A dan kejadian B
adalah kejadian yang saling bebas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A dan kejadian B dirumuskan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Dan yang terakhir adalah peluang dua kejadian tidak saling bebas atau peluang kejadian bersyarat. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan begitupun sebaliknya. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu dirumuskan peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, dengan peluang B tidak sama dengan 0. Sedangkan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu dirumuskan peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, dengan peluang A tidak sama dengan 0. Nah, untuk contoh dan latihan soal, di sini saya mempunyai beberapa persoalan, yaitu yang pertama, persoalan tentang peluang suatu kejadian. Mari kita coba selesaikan dan telah bersama. Untuk persoalan yang pertama, Budi membagikan seperangkat kartu bridge secara acak kepada 4 temannya, yaitu Aji, Siska, Irfan, dan Lukman. Setiap temannya mendapat 13 kartu. Tentukan peluang Aji memperoleh 2 kartu as. Untuk yang kedua, yaitu persoalan tentang peluang kejadian majmuk. Suatu kelas yang terdiri dari 36 siswa, yang mana diantaranya terdapat 20 siswa menyukai matematika, 25 siswa menyukai biologi, dan 12 siswa menyukai keduanya. Dari seluruh siswa akan dipilih seorang siswa untuk ikut mengikuti lomba karya ilmiah. Peluang terpilihnya siswa yang tidak menyukai keduanya adalah